Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Oke, untuk TA secara makro BTC Ethereum dan juga fundamental ya, bisa nonton di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi ya. Jadi kita lengkap kok, fundamental ada, TA ada, on-chain ada begitu. Kalau sampai belum ketemu berarti ya mungkin salah channel, bukan salah channel, salah video aja mungkin ya. Oke, next kita untuk roster kita hari ini diumumkan dulu. Kita ada Immutable X, TON, Solana, Arbitrum, dan AVAX. Nah, langsung aja masuk ke komen karena cukup banyak kata satu ya, dan banyak yang bagus-bagus juga pertanyaannya. Ada dari Ibu Kos Belanda, suka suaranya kayak penyiar radio, penyampaian info sangat matang. Gitu ya, gue kayak penyiar radio ya. Thank you ya. Selanjutnya Kios Crypto 976, salam dari Kalbar bro. Eko, salah baca gue. Sehat selalu, jangan pernah lelah berbagi kebaikan. Oh ya kok izin nanya nih. Adakah potensi Bitcoin digunakan oleh negara tertentu sebagai seperti Amerika atau lainnya? Bitcoin dijadikan aset cadangan tetap seperti emas. Untuk penjelasan hari ini sangat luar biasa dan bisa membuat saya punya keputusan plan investment tambahan bila benar marketnya kejadian Bitcoin luncuran. Invest cicilan aja biar seperti cicilan KPR tipe 36 25 tahun. Salam sehat. Thank you bro ya. Ini menurut gue mungkin aja. Kayak salah satunya sebenarnya rumor ya, masih belum bisa dikonfirm. Rumornya katanya Trump mau bikin yang mirip-mirip kayak begini. Tapi mungkin nggak benar-benar jadi kayak dulu US dikaitin ke dolar sih, enggak mungkin ya, nggak sampai se ekstrim kayak gitu. Tapi mungkin bisa dijadikan satu aset yang bisa dalam tanda kutip menahan daya beli satu negara gitu. Kayak contoh arguably ya si itu El Salvador sudah melakukan itu gitu ya. Nah ini bagus ya, kita punya pemikiran cicilan. Itu cicilan tuh benar banget ya, DCA, dicicil aja ya. Next ada dari user W itulah ya. DCA DCA terakhir gua nih, uang habis katanya. Oke, ini kata satu ada cukup banyak yang komen urusan DCA terakhir nih. Nah jadi gini sebenarnya ya, DCA itu diambil dari mana sih ya? Nah kalau gua pribadi sih gini, lu punya penghasilan, nah lu udah berapa persen lu komitkan untuk kripto, untuk DCA di kripto begitu kasarnya ya. Nah jadi ya harusnya dari setiap kali lu punya penghasilan ada lagi peluru baru begitu ya. Nah jadi tapi harus dengan bijak ya, seperti yang gue sudah sebut dari sebelum-sebelumnya. Intinya semakin banyak tanggungannya, lu harus dalam tanda kutip tahu diri, jangan gede-gede di kripto. Karena lu tahu di kripto itu sangat volatile dan lu nggak bisa tiba-tiba tarik kapan aja. Berbeda dengan kalau lu misalkan reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, itu kayak lu bisa tarik kapan aja gitu kan, paling nunggu berapa lama ketarik gitu karena dia cenderung tidak volatile gitu ya. Next dari Bunang Gaming ya. Bunan Gaming kayaknya ya. Bang, gimana cara nahan diri buat beli suatu token? Aku sering nonton video abang kalau masa-masa sekarang masih cenderung bearish. Tapi aku sendiri malah nambah muatan lagi di suatu token. Alhasil pas turun gini nyesal kemarin tambah muatan. Padahal udah jelas-jelas Bang Toshi bilang masih bearish. Jadi gini sebenarnya, nambah muatannya tergantung. Kalau lu cuma DCA ya, sebagian, dan ya kan gue udah bilang kalau gue sekarang 50% sampai BSP-nya bisa nahan nggak. Kalau BSP-nya nggak nahan kembali ke 25 lagi. Tapi ya masih di daerah situ. Kalau lu gede ya semi all in ya itu bahaya begitu. Tapi kalau DCA sih nggak masalah menurut gue begitu ya. Untuk nahan diri ya sebenarnya lu harus balik lagi ke mindset awal gitu. Nah lu mau ngapain di sini gitu. Kalau sampai misalkan token ini lu pengen masuknya karena ada yang bilang ini bisa cepet nih profit atau apa, nah itu hati-hati, itu udah masuknya ke FOMO. Tapi kalau lu masuk karena lu tahu fundamentalnya bagus, lu tahu ini kedepannya bisa banyak yang pakai, dan lu sekali lagi tidak all in tapi DCA, menurut gua nggak masalah ya. Next dari Taufan 2246. Bro Toshi izin langsung kasih 2 pertanyaan. Satu, saat market udah di top buran, mungkin mendekati cycle top lah ya, apakah lu jual semua koin yang lu punya termasuk Bitcoin dan masuk lagi ketika bear market? Atau yang kedua, sampai kapan lu akan investasi kripto? Selamanya? Jawaban lu akan jadi acuan gue untuk bermain kripto sih bro. Hehehe. Siap ya. Yang pertama, kalau gue pribadi kemungkinan besar gue akan tetap sisakan, tapi ya kecil banget gitu menurut gue. Jadi ya SOP gue aja karena berapa kali itu gue
nggak ada sampai sekarang sih masih belum ada SOP 100%. Jadi mungkin bisa sampai 80 atau 90%, tapi masih disisakan sedikit. Tujuannya sebenarnya bukan buat wah siapa tahu naik lagi, lebih kayak untuk ini aja sih. Biar kita nggak ada otak FOMO kita nggak kebawa. Jadi kalau sampai naik lagi sedikit kita nggak tergoda untuk udah hajar lagi all in. Nah, jadi gara-gara itu aja ya. Tapi in general sih masih disisakan tapi ya dikit gitu ya. Di akhir dari cycle biasanya tinggal tersisa sedikit saja begitu ya. Nah, selanjutnya sampai kapan lo akan investasi di kripto? Kalau untuk BTC itu literally menurut gua ya selama fundamental tidak berubah ya, fundamental dari BTC tidak berubah, lalu network mereka secure, nggak ada permasalahan sama sekali, secara fundamentalnya ya it's for the long term sampai mati mungkin ya. Tapi ya lagi-lagi berdasarkan cycle begitu. Gua akan punya BTC cukup banyak saat sudah masuk ke dalam kondisi bear market yang sudah mendekati ke bottom begitu ya. Dan akan lebih sedikit setelah sudah TP banyak di cycle akhir begitu, atau di akhir cycle, sorry, kebalik ya. Ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Next dari Heroes Chicken ya. Thanks bang, thanks banget bang, konten lu nyelamatin duit gua yang nggak seberapa ini. Boleh nggak gua jadi babu? Astaga, babu lu sehari kalau masalah duit gua minim banget bang. Nggak perlu gitu ya. Lu bisa mendukung TC itu dengan cara yang sangat simple. Lu like our video, lu share ke temen-temen lu gitu ya. Atau kalau lu pengen menggunakan link referral kita di bawah juga bisa. Jadi banyak banget caranya, nggak usah jadi babu, ya ampun. Gila banget ya. Pokoknya gitu aja ya. Lu bisa bantu dengan berbagai macam cara. Lu nonton video nggak di skip aja iklannya aja itu udah nolong ya. Jadi lu kalau menolong TCI banyak banget dan gampang banget caranya ya. Next dari user MG, ya itulah ya, panjang soalnya. Bang, lu kalau ngebawain berita tentang kripto mau lagi up atau downtrend selalu bikin tenang. Mantap ya, semoga sih kayak gitu, karena lagi-lagi kalau kita nggak tenang kacau. Kalau gua bisa bikin lu tenang ya berarti bagus ya, karena lagi-lagi investasi itu harus dengan hati yang adem, tenang. Kalau pakai hati yang panas dan membara-bara itu biasanya seringnya portonya juga ikutan kena apinya dan kebakar semua ya. Next dari Jess Boss ya. Bang Toshi mau nanya, kalau misal BTC beneran jebol karena perubahan struktur dan membuat lower low, gimana kita bisa siapin untuk buy opportunity selanjutnya? Dan kalau misal ternyata mantul kalau mantul kita harus TP di mana? Nah, kalau mantul sebenarnya kita tunggu sampai di Bollinger Band ya. Bollinger Band nanti kita akan update di DCWT. Jadi ya stay tune terus aja. Kalau stay tune terus kemungkinan besar dapat ya info TP-nya begitu. Tapi kalau secara teknisnya itu di atas dari bukan BSB, tapi di atas dari Bollinger Band. Jadi kalau dia weekly close di atas dari upper band, apalagi signifikan di atas, nah itu bisa TP gitu ya. Nah, kalau untuk jebol, kalau sampai jebol membuat lower low dan di bawah dari BSB lagi weekly close-nya, nah gua rencananya akan balik lagi ke 25% sampai kalau BTC ke 50.000 ya. Kalau dia udah mulai di 50.000 sampai range 50.000 sampai 40.000, gua akan main di 50%, udah di bawah dari 40.000 udah nyentuh angka 30.000 something gitu ya, 399. Nah, itu udah gua mulai akumulasinya itu di situ tuh 80% ya. Nah, udah sampai kena di 50% dari week, berarti sekitar EMA 200, udah itu gua 100% gitu ya. Oke. Next dari murid Bang Toshi ya. Tetap setia menunggu radio Toshi FM. Serius, gue kayak penyiar radio ya. Bahkan sampai siang tengah hari. Bang, pertanyaan saya hari ini, gimana cara nentuin garis-garis biru itu dan patokannya apa? Mohon dijawab Bang. Nah, lagi-lagi untuk garis biru ini sebenarnya adalah struktur yang paling baru gitu. Gue sebisa mungkin yang lama-lama gue hapusin sih ya. Tapi ya intinya ini terbentuk dari struktur. Kayak contoh nih, struktur di 65.089 itu karena resistan yang terbentuk di tanggal sini ya, di tanggal 16 dan 17 kemarin. Begitu ya. Itu aja. As simple as that ya, struktur, dan gua tipe yang di body. Gua bikin struktur itu di body gitu. Jadi dia nge-close di body bukan di wick. Karena kalau menurut gua di wick tuh suka terlalu wild gitu. Jadi menurut gua reaksi lebih bagus kalau kita jadikan struktur tuh di close body begitu ya. Next dari Aditya Putra ya.
Ah, nggak mungkin bear Bang Toshi. Kita semua tahu setiap 4 tahunan. Ini permainan bandar supaya panik sell dulu. Bear tuh gini maksudnya, bearish momentum tuh bukan berarti kita masuk ke bear market kayak 2022 ya. Gue juga menurut gua kita belum pada masa-masa 2022. Kita belum saatnya kena kayak begini, belum. Gua mungkin lebih melihat ini ada kemungkinan bisa seperti di sini nih ya, di mana ada koreksi signifikan dulu ya, masuknya ngedam sih ya 50% lah ya. Dia ngedam 50% di sini atau seperti di sini 50%. Jadi cycle-nya masih satu cycle gitu ya, seperti di sini, tetapi ada bearish momentum. Nah, bearish momentum ini kadang-kadang kalau orang nggak siap ke wipe out di market begitu ya. Nah, karena potensinya bisa dropnya sedalam itu, makanya gua mengecilkan peluru DCA gue. As simple as that begitu. Oke, itu pertanyaan bagus ya dari Bro Adit. Selanjutnya dari mana lagi nih? Dari Fahmi ya, Bro Fahmi. Bro Fahmi. Preamble kayaknya ya. Preamble-nya mantap bang. sorry ya. Jangan percaya gua, percaya data aja. Bener ya, jangan percaya gua gitu. Karena udah terlalu banyak lah nabi-nabi finansial yang bilang dulu Bitcoin mau ke nol. Ada yang bilang udah new all time high sebelum halving akan pasti ke 100.000. Ya ujung-ujungnya apa? Ya nggak kemana-mana kan, tidak sesuai gitu. Ya jadi ya jangan percaya orang, percaya data aja. Dan gue menyuguhkan data di sini ya. Gue lanjut ya. Benar banget sih bang, data bisa saya ambil dari mana aja, tapi tetap aja infonya mau dari TCI yang jadi acuan. Menyala abangku, thank you ya. Next dari Jason Kristanto. Bang Toshi, aku beli BTC dan ETH di harga yang lumayan atas. Tiba-tiba pagi ini market full merah. Dan buat DCA juga udah habis. Mending gimana ya bang? Apa hold sampai market naik all time high atau jual beberapa? Nah gini, kalau gua pribadi nggak melakukan itu. Jadi misalkan turun nih ya untuk DCA habis, udah kita tunggu aja sampai kita ada gaji, uang jajan atau apapun. Nah, lu sisakan gitu, atau lu bukan sisakan, lebih tepatnya, lebih bagusnya lu udah dapat nih gaji, uang jajan atau apapun, langsung lu bagi pos-posnya untuk keperluan berapa persen, untuk have fun berapa persen, nah untuk invest berapa. Jadi ya tinggal tunggu aja sih. Kalau kita gini di tengah-tengah seperti ini nggak keluar SOP TP, tapi kita TP takut dia turun, waktu naik lu panik lagi gitu, panik lagi, all in lagi. Nah itu jadi lingkaran setan. Jadi kalau menurut gua hold aja ya, tetap DCA. Kalau DCA-nya habis pelurunya, ya udah tunggu sampai ada gajian, ada uang jajan atau seterusnya. Nah, lu berapa persen yang lu siapkan dari penghasilan lu, ya masukin lagi aja DCA, as easy as that ya. Thank you for the good question. Ini pertanyaan yang bagus ya. Selanjutnya dari user lagi nih ya. Ya belakangan tinggal baca sendiri aja. Ngapain susah-susah analisa BTC OTW 46K? Wah, dukun ya, ketemu lagi nih. Udah lama gak ketemu dukun ya. Kenapa 46K bro ya? Kalau sampai 46K gara-gara lihat charting, itu namanya analisa. Walaupun analisanya mungkin belepotan, tapi tetap analisa gitu. Jadi ya gini sih, at the end of the day setiap orang kayak jujurnya dulu sih lebih banyak ya, di cycle kemarin lebih banyak nih. Wah ngapain susah-susah begini, pasti begini, OTW segini, akan ngepam segini. Ya udahnya pas tembus panik gitu. Kalau tembus panik, nggak kena panik, serba salah. Ya makanya at the end of the day yang menang tuh siapa? Yang DCA. Begitu ya, justru ini kalau mau ngomong ini masih halus ya. Zaman dulu tuh lebih gila ngomongnya ya. Wah, dogi lu ya. Wah, ngepat lu. Wah, bangke lu ya. Wah, luar biasa zaman dulu ya. Tapi yang lumayan mengagetkan adalah Sato tuh inget nama-nama orang yang dulu dalam tanda kutip haters ya. Nah, tapi yang para haters itu ujung-ujungnya cukup banyak yang malah thank you. Akhirnya apa? Belajar. Nah, itu kuncinya di lu. Lu mau belajar atau enggak, itu kuncinya di lu 100%. Tapi yang pasti kalau lu deterministik di market, lu akan dihajar oleh market. Itu udah terjadi berkali-kali dan bukan cuma gue sendiri, orang yang gue kenal, teman-teman gue banyak lah ya. Jadi ya mungkin bro user ini sedang berproses begitu ya. Ditunggu komen-komen selanjutnya yang lebih favorable ya. Oke, selanjutnya dari ini apa nih? Atrax atau Atrax itulah Vortex. Bro Vortex ya. Makasih bang, gua baru 1 bulan tapi nonton TCI langsung profit dengan ngikutin saran DCI abang. Cuman kesalahan gua naruh uang di koin yang asing, gak terkenal, koin
beginner sesaat hasil nyangkut. Ya, ini nggak apa lah, ini namanya lagi proses belajar. Gue juga pernah kena. Nah, tapi intinya ingat lagi 70-30 ya, 70% BTC Ethereum, 30% alts. Nah, itu sisanya tinggal lo pikir-pikir lagi altsnya gimana, mau yang blue chip alts atau alts yang resiko tinggi. Nah, itu gue balikin ke lo masing-masing. Tapi harusnya kalau 70%-nya BTC Ethereum akan cenderung ketahan. Begitu ya. Next dari Kios Crypto. Ini kayak 2 kali nih ya. Wah, berarti komennya mantap nih sampai di highlight 2 kali. Halo kok, baru hadir setelah 5 jam video ini, mata kuliah kripto ditayangkan karena kesibukan di dunia nyata. Mantap, mantap ya. Jadi gini, TCI sangat menyarankan untuk lo tidak bermimpi jadi trading for living. No, tetap punya bisnis, tetap punya usaha, tetap kerja. Gue juga masih punya bisnis lain dibandingkan apa. Jadi gue nggak cuma YouTube doang, gue ada bisnis lain juga. Begitu ya, jadi jangan sampai terpaku dengan trading for living. Saya sehari dapat $3.000, 3.000 perak paling juga ya. Nggak ada kayak begitu ya, iklan-iklan kayak broker gitu. Setiap hari saya beli Lambo ya, Lambo mainan mungkin ya. Bangkit lah, jangan percaya kayak gituan. Jadi tetap kerja, tetap punya bisnis yang lain juga. Nah, ini dijadikan daya ungkit. Kripto ini jadikan satu leverage, daya ungkit untuk meningkatkan net worth lo. Begitu ya. Tetap semangat memberikan edukasi kepada semua orang. Salam manfaat. Thank you bro ya. Next. Yes. Oke, kita masuk Economic Calendar. Hari ini jangan lupa akan keluar 2 data super penting ya, 3 sih sebenarnya, tapi menurut gue yang paling harus diperhatikan 2 ini, GDP dan Initial Jobless Claim. Nah, kalau GDP kita minus atau mulai merah ya harus ekstra hati-hati ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau 2 kuartal berturut-turut ya, jadi 2 kuartal in succession, dua-duanya minus, itu adalah classic definition of recession. Nah, semoga tidak terjadi. Begitu ya. Kemarin-kemarin sih belum sampai minus, tapi udah lumayan mengerikan. Begitu ya, udah nyaris-nyaris, tapi sempat naik lagi sedikit. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya. Initial Jobless Claim juga penting. Kita lihat apakah pengangguran di US meningkat lagi atau tidak. Gitu ya. Oke, itu semua keluar jam 7:30, jadi siap-siap buat lu yang ya pokoknya siap-siap lah jam segitu punya posisi futures. Jangan sampai lupa ya, kalau belum kena target TP pertimbangkan untuk tutup duluan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa disclaimer, ini semua bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu cara untuk mendukung TCI ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dan Coinex sedang ada event baru, yaitu mulung bareng Coinex, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah ya. Nah, tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim ya. Sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari Coinex. Buat lo yang pengen ikutan bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di Coinex bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Coinex. Dan kita masuk ke Immutable X. Untuk Immutable X posisi short kita kena profit ya, kena target TP. Retest 1, retest 2 di EMA 50 dan target TP kita di EMA 20. Kita profit 9,76%. Kita lihat besok pagi jam 7 apabila IMX daily close tetap masih di atas dari EMA 20, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi long, dan target TP di EMA 50. Untuk spotnya, buy limit di yang pertama udah kena di EMA 20, yang selanjutnya di 1,227 dan di 1,184.
Next kita masuk ke TON. Untuk TON kemarin untungnya nggak terjadi retest ya, jadi harusnya nggak ada setup posisi long. Tapi buat lo yang maksain buka mungkin ya sekarang lagi deg-degan sedikit ya. Nah, untuk posisi futures lagi-lagi nanggung, jadi kita skip dulu aja. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama udah kena, 2 juga kena, tinggal ketiga di 6,286. Ini terlalu deket ya, mungkin kayaknya lebih gampang kita pakai, mendingan lebih bawah aja deh ya. Jadi kita hapus 1 di 6,21 aja ya, itu untuk buy limit ketiga. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana hari ini terjadi retest pertama di 169,8. Apabila besok daily close-nya jam 7 masih di atas dari 169,8, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP bisa di 181,33 atau lebih konservatifnya bisa di 177,98 ya. Itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama sudah kena, kedua di 162,75 dan ketiga di MA20 ya. Next kita ke Arbitrum. Untuk Arbitrum sayangnya pada tanggal 24 kemarin tidak terjadi retest kedua dan jebol. Coba dapat kena short ya. Ya lagi-lagi kita bukan punya market, kalau nggak kena ya sudah, itu artinya belum rezeki gitu ya. Untuk setup selanjutnya masih nanggung karena habis free fall kemarin ya. Jadi untuk posisi spotnya sih buy limitnya sekarang tinggal mungkin tersisa struktur ya. Struktur di sini deh amannya ya di angka 0,62 karena sisanya udah dapat semua MA20 dan juga 0,75. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX dia wow ya, balik lagi ke posisi awal di 19 Juli kemarin ya. Makanya ini gue bilang berkali-kali do not chase pumps karena ini literally the worst case scenario kalau lo nge-chase pump. Wah, pump, wah lanjut nih, lanjut. Hajar, boom, dret, langsung hancur. Ini muntah darah nih ya. Nah, ini mirip-mirip kayak BTC, ada potensi bisa head and shoulders. Kita lihat daily close-nya. Kalau dia daily close-nya di bawah, apalagi mulai begini ya. Nah, udah kelihatan kan head and shoulders-nya ini. Tapi lagi-lagi belum close ya, jadi kita lihat dulu aja ya. Nah, untuk sekarang posisi spotnya dalam berapa hari nih? Ya, hari keempat langsung udah ke retest 2, tinggal tersisa 1 di 26,47. Itu untuk posisi spot di AVAX. Posisi futuresnya lagi-lagi nanggung juga karena ya terjun payung ya. Terjun payung di tanggal 23 Juli, 24-nya juga lanjut lagi, hari ini masih lagi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Ini sekali lagi reminder untuk kita semua, jangan all in. Lo bisa lihat sendiri market masih dalam kondisi yang sangat volatile. DCA is king ya. All in tuh di masa-masa sekarang tuh kesannya kayak apa ya? Lu kayak main bungee jumping di di satu jembatan yang udah mau rubuh gitu ya, yang nggak pasti mati sih tapi chance-nya besar gitu ya. Jadi ekstra hati-hati saja dan 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.